صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعجل فرجه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء صدق الله العلي العظيم. Malam ini saya akan berbicara sedikit tentang fanatisme agama dan bahayanya dalam tatanan kehidupan sosial. Kita tahu bahwa fanatisme agama adalah sebuah jenis fanatik yang sangat berbahaya dibandingkan fanatisme-fanatisme yang lain. Fanatisme agama sebuah bahaya yang sangat besar baik terhadap manusia dan terhadap masyarakat. Hal itu dikarenakan dua sebab. Pertama, bahwa agama itu memiliki pengaruh yang sangat dalam diri seseorang. Agama itu memiliki akar yang sangat kuat di dalam jiwa seseorang. Ketika orang itu beragama dan kemudian diikat dengan kekuatan ta'assub, fanatisme dalam beragama, maka akan mendorong ta'assub ini, fanatisme ini akan menciptakan seseorang menjadi ekstrim, mendorong orang untuk menjadi keras, syadid, mutatarrif, ekstremisme, dan bahkan bisa mendorong orang yang beragama melakukan tindakan dan perbuatan yang paling buruk sekalipun. Yang kedua, fanatisme agama atau fanatik dalam beragama itu adalah sebuah kejahatan yang double. Kejahatan yang memiliki dua dosa. Atau orang yang ta'assub atau fanatik agama, maka akan memunculkan kejahatan dua. Kenapa demikian? Orang yang fanatik agama, dia akan melakukan tindakan-tindakan dan sikap serta kegiatan di mana ia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah perintahnya Allah.
Mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia melakukan tindakan tersebut diniatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi dua dosa. Dosa karena dia menganggap itu apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dosa yang kedua adalah bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah melalui tindakan-tindakan yang dosa. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Misalnya pencuri. Mencuri adalah dosa. Tapi kemudian ada orang yang berbuat mencuri dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri adalah tindakan kejahatan. Dan ketika dia mencuri dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua dosa yang dia lakukan, dua kejahatan sekaligus yang dia lakukan. Pertama dia mencuri, dan yang kedua dia melakukan tindakan sesuatu yang dosa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam sedang mencangkul di sebuah kebun dengan pakaian yang penuh dengan keringat. Seseorang datang kepadanya. Orang ini mengatakan, demi Allah, dia adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di siang hari semacam ini tidak seharusnya dia harus mencangkul, mengeluarkan keringat untuk mengumpulkan harta. Dia adalah contoh bagi umat manusia karena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Demi Allah aku akan menegurnya, kata orang ini. Kemudian orang ini mendekati Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Dikatakan, wahai putra Rasulullah, sungguh tidak layak engkau melakukan tindakan ini. Kau bekerja berkeringat untuk mengumpulkan harta sementara engkau adalah putra Rasulullah sebagai contoh dan teladan. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, dia bilang, aku berkeringat karena mencari yang halal. Aku berkeringat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini dia pergi mendekati seorang pedagang. Dia menawar sesuatu kepada pedagang itu. Lalu dia mengambil satu buah. Dia datang ke tempat lain mengambil satu buah lagi tanpa dibayar. Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menegurnya, kenapa engkau lakukan ini? Tidakkah ini adalah tindakan dosa? Engkau mencuri. Kata orang itu, innal hasanat tudhibus sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Mencuri buruk, jahat. Tapi aku mencuri buah ini karena aku ingin mengunjungi orang yang sakit. Dan akan kuberikan kepada orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit, memberi sesuatu kepada orang yang sakit adalah kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, dosamu dua. Pertama, engkau mencuri adalah sebuah kejahatan, dan engkau memberikan sesuatu yang haram kepada orang yang tidak berbuat dosa. Sama seperti orang yang fanatik. Orang yang fanatik agama, dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya itu adalah perintah Allah. Tindakan itu adalah ridhonya Allah. Tindakan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah melakukan itu dia mengatakan, aku melakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan orang-orang semacam ini. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dalam Al-Quran diceritakan mereka berbuat fahisyah, mereka berbuat kejahatan, mereka berbuat keburukan. Ketika ditegur, kenapa kamu melakukan itu? Mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana.
Kami menemukan nenek moyang kita telah melakukan ini. Wallahu amarona, dan Allah juga memerintahkan ini. Lalu Al-Quranul Karim memerintahkan kepada Rasulullah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melakukan tindakan kejahatan. Al-fahisyah, yakni sebuah sesuatu tindakan yang buruk atau apapun yang disebut al-fahisyah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah memang sengaja kau mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu Allah mengucapkannya. Allah tidak memerintahkan, tapi engkau mengatakan Allah memerintahkan. Keburukan dilakukan, kemudian dia menganggap itu perintah Allah, lalu kemudian melakukannya dengan niatkan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanatisme dengan atas nama agama dinamakan dua dosa. Pertama, karena dia menisbahkan perbuatan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menisbahkan perintah perbuatan yang dilakukan itu, dosa yang dia lakukan itu dianggap dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Fahisyah, perbuatan jahat. Dia mengatakan Allah memerintahkan kami, ayah-ayah kami melakukan itu, dan Allah memerintahkan kami. Artinya kejahatan yang dia lakukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak memerintahkannya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mencaci maki, mencela orang-orang yang berusaha untuk berbuat bohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iftira ala Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya di dalam Al-Quran Allah berkata, faman waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadiban. Orang yang fanatisme agama, yang menganggap bahwa perbuatannya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah melakukan tipu daya, telah menisbahkan sesuatu yang bukan dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu adinalakum, Allah, ya istifham, pertanyaan, Allahu adinalakum am taquluna ala Allah ma la ta'lamun. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kalian untuk melakukan tindakan semacam itu, iftira kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kalian mengucapkan sesuatu kepada Allah, kunisbahkan kepada Allah yang kalian sendiri tidak tahu? Ada 40 ayat lebih di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencaci, mengingatkan orang yang mengada-ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya Allah tidak memerintahkan sama sekali. Ini bahaya daripada fanatisme agama. Tentu ada perbedaan antara fanatisme dan orang yang memiliki komitmen pada agama. Saya menyebutnya satu fanatisme positif dan fanatisme negatif. Fanatisme positif atau yang kita sebut dengan al-iltizam bid-din, orang yang komitmen pada agama dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang-orang barat itu ketika menyaksikan perempuan-perempuan muslim yang berjilbab, yang kemudian tidak pernah melepaskan jilbabnya di berbagai tempat, mereka menganggap ini adalah fanatik. Itu bukan fanatik, itu adalah multazim, orang yang komitmen pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan itu dan dia komitmen dengan perintah Allah, maka ini bukan fanatik. Kalaupun kita itu sebut sebagai fanatik, maka itu adalah fanatisme yang positif.
Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengungkapkan dengan kalimat ta'assabu limakarimil akhlak. Ta'assabu, yakni ta'assublah kalian, fanatiklah kalian. Dengan apa? Dalam melakukan makarimul akhlak, perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, yang itu berarti bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fanatisme agama ada 3 hal yang dapat kita lihat. Kenapa kita sebut ini berbahaya? Kenapa kita sebut ini berbahaya bagi tatanan kehidupan manusia dan bahkan negara? Pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang fanatik itu, dia memiliki perasaan bahwa dirinya memiliki kelebihan. Asy'ur bitamyiz wa tafawwuq. Dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Dia merasa dirinya lebih spesial daripada yang lain. Dia merasa lebih tinggi jabatannya dan kedudukannya daripada orang lain. Karena dia merasa dirinya paling benar. Karena agama yang diyakini merasa benar, mutlak, hakikat yang dia pegangi, sementara orang lain adalah salah. Ini berbahaya. Orang yang memiliki fanatik agama, yang merasa bahwa dirinya memegang teguh pada kebenaran dan yang lainnya dianggap batil, ini perasaan yang justru menyebabkan kehancuran dalam tatanan beragama, tatanan manusia, tatanan sosial. Saya lebih benar daripada Anda. Apa yang kau yakini salah dan aku yang kau yakini adalah benar. Aku penduduk surga dan engkau adalah penduduk neraka. Aku al-haq wa anta batil. Ana fil haq wa inti adalah batil. Ini namanya fanatisme buta. Boleh saja engkau mengatakan aku benar dan keyakinanku benar. Ketika engkau mengatakan keyakinanku benar itu setelah hasil dari sebuah kajian, diskusi, penelitian, baru kau mengatakan aku yang aku yakini adalah benar. Tapi tak jarang orang yang mengatakan akidahku benar dan orang lain salah. Aku muslim dan orang lain kafir bukan muslim. Tanpa melalui penelitian dan kajian. Bahkan diajak duduk diskusi pun mereka tidak mau. Lebih cenderung akibat warisan dari nenek moyang dia. Guru saya bilang begini, orang tua saya bilang begini, ya begini. Ini namanya fanatisme agama. Fanatisme agama yang semacam ini sangat berbahaya sekali. Saudara sekalian, Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya dia mengatakan ra'yi shawab wa ra'yu ghairi. Dia bilang ra'yi shawabun yahtamilul yahtamilul batil wa ra'yu ghairi batilun yahtamilus sidq atau yahtamilus shawab. Imam Syafi'i dia tidak pernah mengatakan aku paling benar. Imam Syafi'i selalu mengatakan pandanganku, pendapatku benar. Tapi bisa jadi ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang selainku salah, tapi bisa jadi juga mengandung kebenaran. Kenapa Imam Syafi'i bilang begini? Karena Imam Syafi'i dalam fatwa-fatwanya adalah bersifat ijtihadi. Dan sifat fatwa yang bersifat ijtihadi sifatnya adalah dhanni, bukan yakini. Dalam kaidah usuliyah kita bicara semacam itu. Tapi saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin tegaskan bahwa fanatisme agama bisa menjadikan orang melakukan tindakan yang sangat buruk. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan orang lain sebelum engkau melakukan penelitian dan kajian secara mendalam.
Dan jangan pernah mengklaim dirimu yang terbaik, yang lain kafir, yang lain batil, yang lain sesat, tanpa pernah kalian melakukan penelitian dan kajian secara benar. Tidak boleh. Ada fanatisme, misalnya fanatisme kebangsaan atau fanatisme suku. Misalnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini bahwa dirinya sebagai bangsa yang terpilih. Sya'bun muhtar. Bangsa yang terpilih, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan. Mereka meyakini bahwa mereka adalah putra-putra Allah, keturunannya Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah telah memberikan kemampuan yang berlebih dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ini fanatisme. Apa kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah. Kami ini putra-putra Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya putra-putra Allah, kami keturunan Tuhan, apapun yang aku lakukan tidak penting bagi Tuhan. Nahnu abna'ullah. Kami adalah putra-putra Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya sebagai orang yang paling hebat, orang yang terpilih, bangsa yang terpilih. Kemudian Allah tidak akan pernah melakukan apapun. Ketika dia mengatakan nahnu abna'ullah, coba kita saksikan seorang anak ketika melakukan kesalahan terhadap ayahnya. Apa yang dilakukan oleh sang ayah? Anak kita berbuat salah, barangkali kita akan marah. Tapi selesai marah, kemudian reda emosi itu. Kita sayang dia dan kemudian kita maafkan dia. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun beranggapan bahwa ketika mereka berbuat salah karena mereka keturunan Allah, maka ketika itu Allah reda dan tidak akan menyiksa mereka. Dimaafkan oleh Tuhan. Sehingga mereka harus berbuat apa saja. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai Muhammad, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau engkau ini, kalian ini adalah putra-putra Allah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau kalian ini putra Allah, kalian ini sya'bun muhtar, bangsa yang terpilih, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kalian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kalian adalah manusia. Seperti tadi yang kita sebutkan dalam ayat yang pertama, dia bilang bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian adalah manusia biasa dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya, bukan karena engkau sebagai muhtar, sya'bul muhtar, keturunan yang hebat dari Bani Israel. Ini namanya fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim dirinya lah yang berhak untuk mendapatkan surga dan yang lainnya tidak. Misalnya dalam Al-Quranul Karim, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka berkata, tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali dia mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani. Dari mana keyakinan ini muncul? Karena fanatismenya kepada agama yang dimiliki. Jadi seakan-akan surga itu adalah miliknya dia. Surga itu adalah sudah dikontrak oleh mereka. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan bohong mereka. Itu hanya angan-angan kosong mereka. Mereka tidak akan pernah itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan surga bagi orang yang taat kepadanya, dan akan masukkan neraka bagi orang yang bermaksiat kepadanya.
Sebagaimana ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang yang taat kepadanya ke dalam surga, dan akan memasukkan neraka kepada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan fanatisme agama ini. Di dalam Muslim, dalam Islam itu ada hadis yang namanya hadithul iftiraq. Sataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Umatku akan pecah belah menjadi 73. Semua masuk neraka kecuali satu kelompok. Hadis ini sebelumnya ada iftaraqatul yahudi ila itsnain dan nasara 71, kemudian Nasrani menjadi 72, kemudian umat Islam menjadi 73. Lepas daripada benar dan tidaknya hadis ini, kalau kita mengkaji lebih jauh tentang sanad hadis ini, hatta ahlu sunnah wal jamaah pun mengatakan sanadnya tidak bisa dipercaya. Matan hadisnya juga begitu. Tapi saya tidak mengatakan ini hadis palsu ataukah tidak. Intinya bahwa hadis ini perlu dikaji lebih jauh. Karena rincian, sebagian mengatakan tidak ada jumlah Yahudi sampai pecah belah menjadi 71. Para sejarawan tidak mampu membuktikannya. Nasrani pecah belah menjadi 72 juga tidak bisa dibuktikan oleh para sejarawan. Dalam umat Islam sendiri, sebagian kaum muslimin seperti Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, Syahrastani mengatakan 72 itu justru orang Syiah saja semua itu. Dia karang sendiri fulan. Jadi sing pecah belah itu wong Syiah tok, wong muslim dak, liyane ndak ono. Bayangkan. Kemudian ketika hadis ini mengatakan paling benar adalah satu, ahlu sunnah mengatakan ahlu sunnah wal jamaah lah yang benar. Sementara orang Syiah mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah berbicara yang paling benar adalah anta wa syi'atuka ya Ali. Masing-masing kelompok mengklaim dirinya sebagai yang benar. Masing-masing kelompok mengklaim dirinya pemilik surga dan yang lainnya pemilik neraka. Ini fanatisme, sebuah fanatisme. Umat Islam berasal dari satu agama yang sama, dari sumber yang sama, dari ajaran yang sama. Kemudian terjadi perbedaan, apa penyebabnya? Tentu ada sebab-sebabnya. Dan satu sama lain tidak bisa berpisah. Ini berbahaya. Mengklaim menjadikan salah satu fanatik, karena hadis ini diantaranya menyebabkan terjadinya fanatisme. Terus kata si Muhammad Abduh dalam kitabnya, dia mengatakan, tapi aku merasa senang karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah berkata, umatku akan berpecah belah menjadi 73, semuanya masuk surga kecuali satu kelompok. Itulah yang membuat aku tenang, kata si Muhammad Abduh. Artinya hadis ini banyak riwayatnya, dan semua ulama mengatakan sanad hadisnya dhaif. Hadisul iftiraq ini semuanya ahlu sunnah Syiah sepakat bahwa sanadnya adalah dhaif. Tapi saya tidak mengatakan ini adalah hadis palsu, dhaif. Jadi ini bahayanya daripada fanatisme agama. Yang kedua, fanatisme agama berbahaya karena dia akan memandang orang lain yang berbeda itu penuh dengan kebencian dan kedengkian. Saya agamaku Islam, karena dia bukan Islam, maka saya memandangnya dengan mata kebencian kepada agama yang lain. Madhabku ahlu sunnah wal jamaah, dan kamu Wahabi, kamu Syiah, maka saya akan memandang kamu dengan mata yang benci, tidak suka. Bahkan tak jarang assalamualaikum ketemu di jalan pun nggak jawab.
Kenapa? Karena kamu ini bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Sebagian orang mengatakan Assalamualaikum, tidak jawab. Kenapa? Karena kamu Muhammadiyah bukan NU. Yang satu mengatakan, ya kamu NU karena bukan Muhammadiyah. Ini fanatisme. Dia akan memandang orang lain yang berbeda dengan mata kebencian. Saya punya agama dan agama saya Islam, dan kamu adalah bukan Muslim, kamu Kristen, maka saya memandangmu dengan kebencian. Sampai bertetangga pun tidak bisa akur. Apakah seperti ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan? Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kadang-kadang di dalam kehidupan umat beragama itu muncul basa-basi. Kalau ketemu sama orang Kristen kita baik-baik saja karena kepentingan tertentu. Karena kepentingan tertentu. Tapi kemudian setelah kelamaan muncul kenyataan bahwa ada kebencian terhadap agama, pengikut agama tersebut. Dan kita bisa membuktikan penceramah-penceramah yang anti, yang tidak menghargai agama lain. Banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang kemudian hubungan baik antar madhab dengan madhab yang lainnya, tapi di belakang itu muncul bahwa dirinya adalah memiliki kebencian yang amat dalam. Di depan kita khair-khairan, baik-baik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena fanatis. Orang yang fanatik agama, fanatik atas nama agama, akan memandang orang lain yang berbeda agama, berbeda pemikiran, berbeda mazhab, bahkan berbeda partai pun dengan kacamata kebencian dan kedengkian. Kalau ini dilanjutkan, kehidupan sosial dan beragama bermasyarakat akan hancur. Negara pun bisa hancur. Yang ketiga, bahwa orang yang fanatik atas nama agama, dia akan berbuat jahat kepada orang lain. Dia akan merampas hak orang lain. Dia akan memusuhi orang lain dan bahkan membunuh orang lain. Mengambil hak-hak orang lain. Kenapa? Karena dia mengatakan agamaku, agama orang itu berbeda dengan agamaku. Maka haknya bisa dicuri, dirampas. Dia tidak boleh hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita mayoritas Muslim, dia kafir misalnya. Dan itu terjadi di Indonesia, bukan tidak. Fanatisme atas nama agama akan menjadikan hak orang lain yang berbeda terampas karena dia merasa mayoritas. Ini yang namanya kejahatan mayoritas, kedoliman mayoritas. Kita tidak berbicara tentang mayoritas atau minoritas. Kita berbicara tentang hak kita sebagai warga negara, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita Ahmadiyah, tiba-tiba dia tidak punya hak untuk hidup di negeri ini. Hanya karena beda pemikiran. Teman-teman Syiah yang lainnya, Kristen. Apa? Karena tadi dia memandang bahwa orang lain, agama lain itu tidak layak hidup di tempatnya. Dan dia merasa bahwa dia berhak untuk mengambil dan merampas hak orang lain. Dia seakan-akan mengatakan agamamu bukanlah agamaku. Aku tidak bisa hidup sama kamu. Secara politik, non-muslim di Indonesia hilang. Dicaci maki, dihabisi, habis, tidak ada kebaikan. Dan ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan beda agama, dengan alasan beda madhab, dengan alasan beda partai, seakan-akan itu dijadikan sebagai alasan untuk berbuat jahat kepada mereka yang berbeda. Dijadikan alasan untuk memusuhi kepada mereka yang berbeda. Dijadikan alasan untuk merampas hak mereka, baik itu hak kehidupan mereka, hak politik mereka, hak berbangsa dan bernegara. Jenengan kalau kumpul duduk sama teman-teman Kristen, pasti kalau kau tanya saja pada adanya, jujur.
Bagaimana jenengan hidup di tengah masyarakat Islam? Kalau mereka jujur pasti mengatakan, aku merasa ketakutan. Salah satu mahasiswa Kristen, saya desak, saya katakan jujur saja, Anda dari satu tempat di daerah yang mayoritas Muslim, apa yang kau rasakan? Seorang mahasiswa ini dengan jujur, saya bilang jujur saja yang kau rasakan, jangan basa-basi. Apa yang kau hadapi dan apa yang ada dalam hatimu? Dia bilang ada kekhawatiran, ada rasa ketakutan, karena saya merasa bukan agama Islam, saya bukan pengikut Islam dan saya Kristen. Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari mayoritas, justru dia merasa tidak aman di tengah-tengah mayoritas. Contohnya saja, dulu kita ini diajarkan oleh nenek moyang kita, guru-guru kita, orang tua kita, kalau lihat berjalan terus lihat gereja, iku rasane rumangsa ana kebencian karo gereja. Lamuno diizinkan melempar batu, gereja-gereja itu kita lempar. Itu dulu. Kenapa? Karena itu yang ditanamkan. Itu yang ditanamkan ke dalam hati kita. Ini kan Kristen, ini kan kafir, ini kan gereja. Sampai ada tetangga saya, dia seorang Muslim, meminta bantuan untuk memperbaiki rumahnya, datang ke seorang kiai. Dia bilang, aku mau bantu memperbaiki rumahmu, syaratnya satu, kau harus pakai jilbab. Kalau tidak pakai jilbab, kau tidak mau bantu. Tidak diberi. Kebetulan tetangganya Kristen, punya komunitas, meskipun tidak banyak. Dia ngomong, saya ini rumah saya mau ambruk dan lain sebagainya. Orang Kristen ini ngomong, oke, kami akan koordinir teman-teman itu. Dibantu rumahnya diperbaiki tanpa imbalan apapun, tanpa syarat. Apa reaksinya? Muslimin di sekitar itu berteriak. Dia mengatakan ini adalah misionaris, ini bertujuan untuk masukkan mereka ke dalam Kristen. Saya katakan, Andalah yang bodoh. Kamulah yang tidak punya kepekaan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada hambanya tidak pernah memberikan syarat apapun. Bahkan orang yang tidak beragama pun Allah berikan nikmat, Allah berikan rizki dan kehidupan. Mestinya yang berhak membunuh mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim satu hari dia sedang makan dan memanggil orang. Orang itu dipanggil. Diajak makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dia makan, tiba-tiba orang ini tidak mengucapkan bismillah. Dia bilang, Samillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, saya bukan muslim, saya tidak kenal Tuhan, saya tidak mengakui Tuhan itu ada. Ibrahim mengatakan, kalau begitu keluarlah dari tempatku dan jangan kau makan. Orang ini pun pergi. Setelah beberapa saat agak sedikit jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada Ibrahim, ya Ibrahim, aku adalah Tuhannya, aku yang menciptakannya. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah berterima kasih kepadaku dan tidak pernah menyembahku, tapi aku berikan kehidupan kepadanya. Hanya sekali saja engkau memberi makan, kau paksakan dia untuk mengakui agamamu. Ibrahim kemudian mengejar orang itu dan diminta untuk kembali makan bersama. Karena sifat dan karakter akhlak yang dimiliki Ibrahim, orang ini pun menjadi muslim. Kadang-kadang dengan sikap kita yang baik, yang toleran, yang tidak merasa benar sendiri, orang lain salah, justru itu yang membuat orang-orang menjadi lebih tenang hidup beragama. Tertarik bahwa inilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, jangan sampai kita berbuat jahat kepada saudara kita, sekalipun itu adalah non-muslim. Tetanggamu dia punya hak hukukul jar. Kalau sekiranya kita ada tetangga kita Kristen atau Hindu atau Buddha, dia punya hak sebagai tetangga yang harus kita hormati. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, hak dia harus dia dapatkan. Hak kemanusiaan harus dia dapatkan.
Itulah kenapa Imam Ali bin Abi Thalib, Islam itu agama insaniyah, agama yang menjaga kemanusiaan, menghormati kemanusiaan. Di dalam Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika mengutus Malik ibn Ashtar sebagai gubernur Mesir, Imam Ali berpesan kepada Malik ibn Ashtar. Kata Imam Ali, "Ya Malik, an-nasu sinfan, imma akhun lak fid din aw nadhirun laka fil hal." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Malik, manusia itu adalah dua jenis. Imma saudaramu dalam agama, karena dia satu agama dengan kamu, berarti dia adalah saudaramu. Wa imma nadhirun laka fil khalq, atau dia adalah sama denganmu sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim, siapa yang menciptakan kita? Allah. Dia Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluknya Allah, kita harus memberikan hak mereka. Tapi berbeda ketika kita bicara tentang hak beragama. Sebagaimana manusia seperti kita semua, dia adalah manusia sama seperti kamu. Selama manusia itu sama seperti kita, sama seperti kamu, maka perlakukanlah manusia itu sebagaimana insan. Meskipun beda agama, meskipun beda madhab, meskipun beda pilihan partai, dan lain sebagainya. Jangan kau beda-bedakan. Dia sama dengan kamu, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Agama bisa saja berbeda, madhabnya bisa saja berbeda, pilihan politiknya bisa saja berbeda, tapi mereka semua, kita semua dan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah berbicara tentang orang yang membunuh orang, Allah tidak pernah ngasih kait, takyid atau kait. Misalnya Allah Ta'ala berfirman begini, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Kata Allah, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan, yakni tanpa pembunuhan, aw fasadin, atau tanpa dia melakukan kejahatan apapun di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka orang itu sama dengan membunuh semua orang. Mau Kristen, mau Hindu, Buddha, kau bunuh tanpa alasan, tanpa kesalahan, Allah murka kepada kita. Allah murka kepada kita. Kita bisa merujuk ke dalam semua tafsir. Allah berbicara, ketika berbicara man qatala nafsan, tanpa ada qaid muslim atau bukan muslim. Yang kau bunuh ini muslim atau bukan, tetap kamu adalah dosa, kamu adalah kamu melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang non muslim ini memusuhi kita, lain lagi yang disebut dengan kafir harbi, ada hukumnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza dhimmiyan faqad adani." Barang siapa orang yang menyakiti atau mengganggu orang non muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dhimmi bukan harbi, maka orang itu telah menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh Islam. Ini loh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beda lalu kita katakan kafir, sesat, neraka, jahanam, sing di surga mek wedok. Sepi surgane. Mau domisili sendiri, dominasi sendiri, sepi. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau saja Rasulullah mengatakan orang yang menyakiti, mengganggu orang non muslim yang hidup di negara muslim, dhimmi, kafir dhimmi, itu sama dengan menyakitiku. Lalu bagaimana ketika kalian menyakiti orang saudaramu yang sama-sama sholat,
Wudhunya sama, sholatnya sama, menuju kiblat yang sama yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya caranya yang berbeda. Lalu kau kafirkan, kau sakiti, kau bunuh, kau usir dari tempat tinggalnya. Islam apa yang kalian ikuti ini? Dari mana sumbernya? Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa shalla salatana mustaqbila qiblatina wa akala dhabihana fahuwa muslimun lahu ma lil muslimin wa alaihi ma alaihim." Kata Rasulullah, sapa wonge sing ngucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia menjalankan sholat seperti sholat kita, kemudian menghadap ke kiblat seperti kiblat yaitu kiblat kita, dan memakan dabihana yakni sembelihan kita yang pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia menyembelih pakai bismillah, fahuwa muslimun, maka dia adalah muslim. Dia punya hak seluruh bagi umat Islam. Hartanya, jiwanya terhormat, terjaga. Wa alaihi ma alaihim. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana para imam al-ma'sumin dari keluarga Rasulullah, dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka memperlakukan orang selain orang yang non muslim atau orang yang berbeda pandangan dengan mereka atau orang-orang yang berselisih madhab dengan para imam al-ma'sumin, apakah para imam kemudian membunuh mereka, mencaci maki mereka, mengusir mereka? Tidak. Saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dia mengorbankan dirinya, semua yang dimilikinya diberikan tentang kemanusiaan tanpa peduli muslim atau non muslim. Dan yang paling kita bisa saksikan di Karbala adalah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bertemu dengan tentara Ziyad atau Ubaidillah ibn Ziyad, ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam dalam perjalanannya di Karbala kemudian dihadang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, apa yang dilakukan oleh Imam Husain? Pertama kali Imam Husain alaihi salatu wassalam meminta agar mereka turun dari kudanya. Air yang dibawa diberikan untuk minum kepada mereka dan juga kepada kuda-kuda mereka. Padahal mereka inilah yang akan bunuh Imam Husain. Kemanusiaan diajarkan oleh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada sesama diberikan oleh Imamul Husain, dan seluruh ahli bait Rasulullah memperlakukan yang sama semacam itu. Tapi apa yang terjadi balasannya bagi mereka yang menganggap dirinya sebagai muslim, mereka mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan suci Muharram mereka membunuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Air setetes pun tidak diberikan. Air sungai Furat yang tadinya mengalir dan seluruh binatang buas diizinkan untuk meminumnya, tapi tidak diizinkan untuk cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua binatang buas diizinkan untuk minum sungai Furat untuk bisa menghilangkan rasa dahaga, tapi tidak diberikan kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Tidak diberikan pula kepada bayi-bayi yang dibawa oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain pejuang tentang kemanusiaan, menghargai siapapun tanpa membedakan. Bahkan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam di hari Asyura, di saat pagi itu, tentara pasukan Ibnu Ziyad sudah mondar-mandir di hadapan Al-Imamul Husain, di hadapan kemah Imam Husain. Sahabat Imam Husain mengatakan, "Ya ibna Rasulillah,
Kita akan membunuh mereka sekarang ini. Apa Imam Al-Husain katanya? Jangan engkau lakukan itu. Jangan sampai orang menganggap bahwa kami adalah orang-orang yang rakus untuk berperang. Jangan sampai mereka menganggap bahwa kami adalah orang yang memulai berperang. Karena Imamul Husain alaihissalatu wassalam tidak ingin berperang, memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulnya dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tapi Imamul Husain alaihissalatu wassalam hidup dalam penderitaan, wafat dalam kesedihan. Anak-anaknya tanpa air minum. Di hari Asyura, di hari di mana semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, sahabat-sahabatnya terbunuh. Qasim putra Al-Imamul Hasan alaihissalatu wassalam yang saat itu masih kecil, ketika Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam berseru meminta tolong, Qasim putra Al-Imamul Hasan alaihissalatu wassalam yang saat itu umurnya masih belasan tahun, dia mendatangi pamannya Al-Husain alaihissalatu wassalam. Dengan pakaiannya ia menyerahkan diri kepada Al-Imamul Husain. Wahai paman, izinkan aku untuk ikut berperang melawan musuhmu. Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam, bunayya babna akhi, wahai ponakanku, putra kesaudaraku Al-Hasan, engkau masih kecil dan belum layak untuk ikut berperang. Qasim memaksakan diri dan berkata bahwa ibukulah yang mengizinkan aku untuk ikut berperang. Imamul Husain alaihissalatu wassalam mengizinkan Qasim itu untuk menuju ke medan perang. Dengan pedangnya terseret-seret ia menghantam menuju ke arah musuh. Puluhan musuh terbunuh. Kemudian ia terhuyung-huyung karena kehausan. Ia berteriak kepada Imamul Husain alaihissalatu wassalam di tengah terik matahari. Ketika seseorang menghantamkan pedangnya ke kepala Qasim, ia berteriak, wahai paman, berikanlah aku setetes air. Qasim kemudian meninggal dunia tanpa air sedikit pun. Adiknya Ahmad yang masih kecil, dia datang menuju Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika dilarang oleh Al-Imamul Husain, wahai Ahmad, janganlah engkau maju ke medan perang. Dia berkata, demi Allah, ibuku telah mengizinkanku. Kata ibunya, dia berkata, wahai putraku Ahmad, kau harus segera bertemu pamanmu, dan sebentar lagi kau akan bertemu ayahmu. Demi Allah, engkau harus membela putra Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Qasim berangkat Ahmad menuju ke medan perang, yang kemudian tanpa daya dan kekuatan, rasa haus telah mencekik lehernya. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang. Di dalam riwayat saat itu Ahmad sedang membetulkan tali sepatunya yang sedang lepas. Tiba-tiba seseorang mengayunkan pedangnya dari belakang dan menghantam kepala Ahmad. Ahmad pun terjatuh dari kudanya dan dengan kepala lepas dari tubuhnya. Itulah yang terjadi di padang Karbala. Penderitaan demi penderitaan dirasakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Oleh karena itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ini Allah meridhoi kita semua. Sahibul asri wal zaman alaihi salatu wassalam meridhoi kita dan menyaksikan kita semua. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ya Allah biismikal a'zam. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan engkau pisahkan kami dengan keluarga Nabi-Mu.
dan meskipun dalam waktu yang sesaat. Ya Allah, matikan kami dalam ridho-Mu, bangkitkan kami bersama Muhammad dan keluarga Muhammad ya Allah. Allahumma shfi mardal mu'minin, Allahumma shfi mardal mu'minin. Ya Allah, berikan kemudahan bagi saudara kita yang sedang kesulitan, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan bukalah pintu rizkimu kepada saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini, terutama mereka yang membantu dalam pelaksanaan acara Majlisil Azali Abi Abdillah Al-Husain ini. Ya Allah, buka pintu rizkimu untuk mereka, saudara sekalian, dan khususnya orang yang meminta doa kepada kita, mudah-mudahan keluarganya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang meninggal diberikan ampunan oleh Allah ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta suratul Fatihah hadiah untuk istrinya saudara kita Abdillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan secepatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu kali hadiah khassah li ammi yang malam ini meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa
Wa
أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله يسمع لنا إن الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحب الرزق صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.